Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini dalam setiap keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Kita ada hari ini boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Walaupun kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, bila itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga di dalam VMD berkata, "Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kemudian aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya kamu berada di tempat aku berada." Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dengan segala keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama dengan setiap kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih jikalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Layaklah Engkau terus dipuji, layaklah Engkau terus disembah, layaklah Engkau terus ditinggikan dan dimasyurkan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Kami siapkan roh jiwa tubuh kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Kudus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya Menguatkan dan menolong setiap kami. dan menolong selalu. Sungguh kami rindu bersekutu denganmu selama hidup kami, ya Roh Kudus. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, ya Roh Kudus. Tinggal di dalam hadiratmu. Terima kasih, ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, Tinggal di dalam hadiratmu. tinggal di hadiratmu. Allah Roh Allah Kudus. Roh Kudus, Jamah setiap hati kami, Tuhan, dengan urapanmu. Haleluya. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Jamah setiap hati kami, ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu, menikmati semua yang baik di dalam rumah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Engkau baik, ya Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau seorang penolong yang sejati, seorang penolong yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih, ya Roh Kudus, buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala penghormatan kami sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih, kita percaya bahwa kita semua adalah umat pemenang. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari bertepuk tangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus
setiap kami kami dengan kuasa-Mu. kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Panggil ya Roh Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi setiap kami. Lebih lagi Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan itu untuk jamahan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan lebih sungguh datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Salam, apa kabar? Kami percaya semuanya dahsyat dan luar biasa.
Saudara, pada hari ini kita akan memperingati Tuhan Yesus kembali ke surga. Atau dengan perkataan lain, kenaikan Isa Al-Masih. Memang rumahnya, kediaman Tuhan Yesus bukan di bumi, dia memang kembali ke surga, memang itu tempatnya di sana. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam pelajaran pada hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih di mana pada hari ini kami dapat memperingati dan kami ibadah sama-sama walaupun ini ibadah online, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kami terima kasih dan biarlah kami dapat mempelajari dan kami minta hidupkan firman Tuhan yang kami akan dengar, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarnya dahulu dan yang firman Tuhan yang akan kami dengar lagi. Tetapi kami mohon hidupkan pada hari ini firman Tuhan supaya kami dapat mengerti bukan hanya dengan pengertian dan otak kami, tetapi kami dihidupkan firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi makanan bagi kami sehingga hidup kami, hati kami, roh kami disegarkan oleh karena firman. Itulah sebabnya kami mohon, mari Roh Kudus menghidupkan ini firman Tuhan supaya kami jadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus Engkau yang layak ditinggikan, karena Bapa mengatakan Yesus adalah kepala di segala pun yang ada di bumi maupun yang ada di surga maupun yang akan datang. Yesus adalah kepala dan segala pemimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita akan lihat pada hari ini kita akan belajar hanya dari khusus Kisah pasal 1. Nah saya akan bacakan di sini. Kepada mereka Yesus menunjukkan atau menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saudara, Yesus menderita. Nanti kita akan lihat kenapa Yesus menderita. Penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi saudara, dalam Kisah pasal 1 ini nih menjelaskan dan kitab-kitab yang lain juga bahwa mengatakan bahwa dia telah hidup. Dia hidup itu ada bukti yang banyak yang melihat, ya kan? Bukan saja murid Yesus, tetapi yang bukan murid Yesus telah membuktikan, melihat bahwa Yesus itu hidup. Nah, selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri, maksudnya itu dia bertemu dengan muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, Yesus tujuan pertama, kalau kita lihat dari Kisah 1 ini, dari ayat yang ketiga dan ke bawah nanti, kita akan pelajari ada 3 hal. Ada 3 hal kita akan lihat. Jadi yang pertama adalah tujuan utama Yesus datang ke bumi adalah untuk memulihkan kerajaan Allah. Jadi saya ulang lagi, Yesus datang dari surga menjadi manusia, lalu dia menderita. Tujuan utama adalah mengembalikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah diserahkan Adam dan Hawa kepada kerajaan setan, iblis pada zaman Eden. Jadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, ya kan, boleh katakan 6.000 lebih tepat, ya kan, 6.000 tahun yang lalu ketika Adam ada di Taman Eden, Adam menyerahkan kerajaan Allah itu kepada iblis. Nah itulah sebabnya Yesus menjadi manusia dan dia menderita. Lalu kalau kita lihat ayat ketiga ini adalah Yesus telah menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid dan kepada yang lain. Dan Yesus hanya bicara satu, kerajaan Allah.
Jadi kerajaan Allah itu apa? Apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah saudara secara pribadi dipimpin oleh Tuhan. Saya ulang lagi, kita secara pribadi dipimpin oleh Tuhan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini baru dalam alam roh, yaitu seorang murid yang mana setelah dia dilahirkan kembali, maka dia dengan pelan-pelan dipimpin oleh kerajaan Allah ini. Ya artinya Tuhan memimpin. Nah itu dalam kerajaan rohani. Tetapi sebetulnya nanti terjadi kerajaan Allah di bumi. Nanti itu. Nah jadi adalah nanti di bumi ini ada satu kerajaan di mana Yesus sebagai raja dan kita sebagai pemimpin dalam kerajaan itu. Nah lalu ini dia katakan kerajaan Allah ini. Nah saudara ada satu ini nih, satu pemerintahan dan satu semuanya. Nah si iblis tahu rencana ini. Maka itu saudara, iblis berusaha dengan cara dia adalah untuk dia membuat sebuah pemerintahan tunggal. Nah inilah dunia ini kalau kita lihat sedang menuju ke sana ini nih. Nah tetapi kita coba lihat dulu, kita lihat ayat keempat. Pada suatu hari ketika Yesus makan, saya ulang lagi, Yesus hidup bukan sebagai hantu. Ya kan, Yesus telah berulang-ulang menunjukkan pada muridnya, bahkan dia katakan kepada Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum aku menusukkan di lubang jari aku di tangannya. Lalu Yesus menunjukkan kepada Thomas dan satu hari kita lihat sini pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan satu orang ini nih, mereka Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, di sini sudah lihat ada baptisan dengan Roh Kudus. Nah, jadi yang kedua dari kita lihat dari pasal 1 ini, Kisah Rasul 1 ini, yang kedua adalah tujuan Yesus datang ke bumi adalah untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, karena pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus itu ada, tetapi dia tidak tinggal pada manusia. Sekali-sekali dia tinggal pada manusia, lalu dia pergi lagi. Sekali-sekali dia tinggal lagi, lalu dia pergi. Tetapi setelah Yesus kembali ke surga, Yesus janji, kamu akan diberikan perlengkapan daripada Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus. Nah jadi Roh Kudus ini saudara tinggal pada saudara dan pada saya selama-lamanya. Di mana? Di sini. Jadi saudara ketika saudara percaya pada Yesus, Roh Kudus ada di sini. Nah, oleh karena Roh Kudus ada di sini, itulah gereja. Jadi gereja adalah orang percaya. Gereja adalah gedung, memang benar. Gereja adalah gedung. Gereja adalah denominasi, itu yang kedua. Yang ketiga, yang benar adalah gereja adalah kita yang percaya ini. Bisa katakan amin. Jadi saudara, engkau dan saya di sini tempatnya Tuhan. Jadi tubuh ini adalah bait Allah. Ya, tubuh ini sebetulnya adalah tempatnya Roh Kudus, tempatnya Tuhan hadir di sini nih. Nah, jadi saudara, itu yang kedua adalah Yesus datang ke bumi ini adalah untuk memberikan kita kerajaan Allah tadi. Tetapi muridnya lagi mempunyai pikiran yang lain. Si murid tadi, para murid begini ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Muridnya mempunyai pikiran yang lain. Muridnya mengatakan begini, Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Karena kerajaan Israel pada waktu dialog ini, bangsa Yahudi masih dijajah oleh kerajaan Romawi. Romawi menjajah tanah Israel sekian ratus tahun. Nah lalu dia tanya kepada Yesus, Yesus
maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, Yesus jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus katakan, kamu tidak perlu tahu kapan, tetapi satu hari kelak Israel mempunyai negara. Kalau sudah masih ingat, saya juga agak lupa sedikit, ini kalau tidak salah 8 Mei atau 18 Mei 1948 baru terwujud. Jadi berarti sudah 70 tahun lebih dari hari ini. Nah, yang Yesus mau tekankan adalah ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan mempunyai suatu kekuasaan. Kamu akan mempunyai power. Sebab kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus katakan begini, kamu akan diberikan suatu kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, atas murid, yaitu pada saya dan saudara. Karena ada Roh Tuhan di sini, maka saudara mempunyai keberanian untuk bersaksi, untuk saudara mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pada hari ini saudara bisa lakukan itu dengan di media sosial. Saudara bisa masuk ke dalam media sosialmu, engkau boleh memuat pengalamanmu secara pribadi di dalam media sosial. Nah, di mana pada hari ini engkau bisa masukkan gitu di dalam apa yang engkau ada pada hari ini. Nah, saudara, jadi yang kedua adalah saudara, Yesus memberikan kuasa pada saudara dan saya. Nah, kita lihat di sini ya. Murid harus dilengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Kalau saudara baca itu dalam Lukas 24, ada 2 murid Yesus, mereka kecewa dan mereka tidak mengerti, tetapi akhirnya mereka mengerti. Nah, di sini dikatakan oleh Yesus, para murid harus dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya, saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita masuk lagi di sini. Murid itu perlu dibimbing, ya kan, perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Nah, ini waktu Yesus belum disalibkan. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara perhatikan di sini. Jadi Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus katakan sebelum dia disalibkan, Yohanes 14, bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang. Saudara perhatikan di sini, seorang, bukan seekor, bukan sebuah, tetapi seorang. Artinya adalah oknum, dia bisa hidup. Jadi oknum yang berbicara pada saudara, tetapi itu dalam alam roh, yaitu Roh Kudus. Saudara perhatikan, seorang penolong, P-nya besar. Saudara perhatikan dalam tayangan, seorang penolong yang lain. Saudara, hidup ini sebetulnya adalah seperti perjalanan, kalau kita lihat dalam Paulus ulang-ulang juga dalam Petrus, kita hidup ini setelah menerima Tuhan Yesus, setelah dilahirkan kembali, kita ini seperti seorang musafir, seperti seorang pengembara. Kita mau pergi ke sebuah kota, yaitu kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kota itu kita tidak tahu bagaimana jalannya karena kita masih di bumi. Nah, tetapi nanti akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, itu sebabnya dalam perjalanan saudara sebagai pengembara, sebagai musafir, itu perlu seorang penolong. Yang engkau menolong. Jadi kalau hari ini seperti Google Map atau pakai kompas. Nah, kita tidak tahu ini nih, apa yang terjadi di depan. Saudara, saya banyak bicara ini di dalam Maranatha Bible Study. Saya banyak bicara ini lebih jelas
saudara bisa lihat, nanti saudara bisa buka pelan-pelan. Nah, tapi saya mau jelaskan sebentar. Seorang penolong, supaya ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai saudara, ada di sini selama-lamanya. Bisa katakan amin. Tetapi apakah dia bisa keluar? Bisa, kalau engkau menghujat. Sekali menghujat Roh Kudus, sudah selesai. Sudah selesai, artinya tidak ada pengampunan lagi, sudah selesai. Nah saudara, ini kita saya akan kutip daripada Ulangan 31. Kalau sudah bisa lihat di sini adalah umat Israel, bagaimana mereka menyeberang Laut Tebrau. Di mana laut itu terbelah dan itu tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan yang kita sembah, segalanya mustahil, semuanya mungkin. Nah saudara, saya baca di atas. Sebab Tuhan Dia sendiri, saudara perhatikan di sini. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bisa katakan amin. Jadi pada dulu itu tiang awan dan tiang api, tetapi pada hari ini Roh Kudus ada di sini. Jadi Roh Tuhan ada pada saudara dan saya kalau saudara menerima Tuhan Yesus. Jadi caranya adalah untuk saudara mempunyai rohnya Tuhan, saudara terima Tuhan Yesus. Terima Dia, minta pengampunan, lalu saudara dilahirkan kembali. Saya masuk lagi di sini, saya potong, saya lompat. Sebab Tuhan Dia sendiri, haleluya, haleluya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bisa katakan amin. Pada hari ini pun Tuhan berjalan di depan saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu Tuhan katakan dalam Ulangan. Tuhan bicara melalui Musa 31, Ulangan 31:8. Dikatakan, aku sendiri berjalan di depan engkau. Maka Tuhan katakan kepada Musa, kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan patah semangat, jangan engkau patah semangat, maksudnya patah hati, patah semangat, sudah tidak punya kegairahan lagi. Saudara seperti hari ini, saudara ini firman ini masih bicara pada saudara. Itu sebabnya kenapa saya ambil ayat ini. Kalau saya ngambil ayat ini, artinya Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Bisa katakan amin. Saya ulang lagi, pada hari ini Tuhan bicara pada saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Bisa katakan amin. Saudara, saya kutip lagi di sini. Saya kutip di dalam Yesaya di sini. Di dalam Yesaya 49. Saya akan bacakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakan, aku kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Saudara, di bumi ini ada ibu yang kejam. Ada ibu yang kepahitan terlalu dalam. Ada ibu yang sampai membuang anaknya. Dia katakan itu bukan anak aku. Bahkan ada yang membunuh anaknya. Mungkin dari hasil hubungan gelap mungkin. Tetapi ada yang bukan hasil gelap. Mempunyai suami, mempunyai keluarganya benar. Tetapi sesuatu dan lain hal. Ibu ini membuang anaknya, melupakan anaknya. Tetapi apa kata Tuhan? 16b. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bisa katakan amin. Saudara, tahukah saudara bahwa engkau dan saya, Tuhan namamu ada di telapak tangan Tuhan. Artinya begini, kalau bangsa Israel
anaknya keluar dari keluarga itu atau merantau atau jalan, si ibu atau si bapak melukiskan nama anaknya di tangan. Dia taruh di sini. Jadi ketika dia kerja, oh dia lihat anaknya di sini. Jadi kemanapun dia pergi, dia tidak akan lupakan anaknya. Nah yang menjadi masalah adalah si anak suka melupakan orang tuanya. Nah ini yang menjadi masalah. Tetapi bagi orang tua, bagi bapak, apalagi terutama ibu, dia tidak pernah melupakan anaknya. Tidak pernah. Maka saudara sekalian, berbahagialah kalau saudara punya seorang ibu yang melahirkan engkau dan perhatikan ibu itu tidak pernah melupakan engkau. Tetapi andai kata, saya pernah waktu pembukaan perintisan gereja bahasa Indonesia di kota Sydney, lebih kurang 30 tahun yang lalu, ayat ini saya pernah khotbahkan. Saya masih ingat itu, saya khotbahkan, ya kan, tetapi saya bukan posisi pada kenaikan, tapi dalam keadaan yang lain. Setelah saya selesai khotbah, ya kan, ada seorang ibu muda, dia sampai nangis. Dia katakan, Pak, yang Bapak khotbah itu adalah saya. Saya telah dibuang oleh mama saya. Saya telah diusir oleh mama saya dan dikatakan, engkau bukan anak aku. Ya kan, aku hanya melahirkan tetapi engkau bukan anak aku. Dan aku terbuang. Padahal aku sayang dengan mama aku. Padahal aku ini pengen ketemu sama mama. Dan dia nangis, lihat ayat ini, saya katakan, ingat Tuhan yang kau sembah tidak akan meninggalkan engkau. Dan dia nangis, sampai nangis itu saya doakan, Tuhan biar ibu muda ini dapat ketemu dengan mama kandungnya. Dan kami berdoa supaya dia mama kandungnya pengen ketemu sama anaknya. Saudara, setelah sekian tahun itu ibu muda ini, ya kan dia termasuk jemaat pada kami, di kota Sydney, jemaat bahasa Indonesia di suburb Petersham, Sydney. Lalu dia katakan pada saya, Pak, mama saya hubungi saya, dia cari saya. Nah puji Tuhan saudara. Nah saudara dalam Sakaria lagi di sini dikatakan, sebab siapa menjamah engkau? Berarti menjamah biji mata Tuhan. Jadi saudara dan saya, ketika engkau menjadi anak Tuhan, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ingatlah baik-baik, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Walaupun pada hari ini nih, ada virus, ada corona, ada kesulitan ekonomi, atau apapun, tetapi ingatlah baik-baik, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Bisa katakan amin. Saudara, lalu tindakanmu apa? Nah ini yang menjadi masalah, tindakanmu apa saudara? Saudara, tindakan saudara dan saya adalah kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Nah saudara sekalian, saya akan ngomong sebentar. Sebetulnya adalah kita seharusnya mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Kenapa? Tuhan lebih dahulu mencintai engkau. Lebih daripada segala-galanya. Saya ulang lagi. Kalau seorang mencintai seorang yang lain, apapun dia akan berkorban. Jadi Tuhan mencintai umatnya, penduduk ini dia cintai, sehingga Tuhan berkorban. Nah itu sebabnya dia berani menderita. 2000 tahun yang lalu dia menderita, ya kan bagaimana dia menderita saya tidak terlalu panjang ke sini, tetapi yang jelas dia telah menderita sebagai manusia, penderitaannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau saudara mencintai duit, maka apapun engkau akan berusaha untuk dapat duit. Itu yang jelas. Engkau berani mengorbankan apapun, yang penting dapat duit. Kalau engkau mencintai kedudukan, apapun engkau akan korbankan. Ya kan, siapapun, apapun engkau akan korbankan, yang penting aku dapat duit. Nah saudara sekalian, ketika engkau mengorbankan
duit atau kedudukan atau apapun tadi itu, pertanyaan saya, apakah engkau puas? Apakah engkau puas dalam hatimu? Saya jawab ketika engkau mencari yang jasmani di dunia ini, di sini nih di hatimu seperti ada lobang. Lobang yang tidak terbatas, lobang yang tidak ada dasar. Saudara dapat duit, pengen dapat duit lagi. Pengkhotbah mengatakan, ketika engkau kejar duit, engkau cinta uang, itu seperti minum air asin. Tidak akan puas-puas, tidak akan puas. Engkau mendapatkan kedudukan, juga tidak akan puas-puas. Aku pengen naik, aku pengen naik. Ini ada lubang saudara ini. Nah, inilah yang dialami oleh semua manusia. Ketika dapat kedudukan, ada lubang di sini, dia belum puas. Dia dapat harta, mungkin dia dapat istri, mungkin dia dapat anak, dapat rumah tangga. Apakah di sini akan puas? Saya jawab, tidak akan puas, tidak akan puas, tidak akan puas. Tidak akan puas ini. Ini kosong. Apapun yang kau dapat ini kosong. Walaupun engkau sudah dapat kedudukan, mungkin engkau punya gerejanya besar atau apapun terserah. Tetapi sebelum engkau punya Yesus, ini kosong. Setelah saudara menerima Tuhan Yesus, saudara di sini ada yang nutup sini nih. Ketika itu engkau merasakan sukacita. Walaupun saudara, saya pernah bersaksi, duit hanya pas-pasan, saudara bisa mengucap syukur. Engkau katakan terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Walaupun engkau tidak punya kedudukan, atau kita dianggap seperti ini atau apapun, tetap bersukacita. Karena apa? Di sini lubang itu sudah tertutup. Ini kan tertutup ini. Jadi kepuasan kita adalah kalau engkau dalam Yesus. Bisa katakan amin. Nah sudah kita masuk lagi, kalau kita lihat untuk yang ketiga di dalam pelajaran kita ini yang ketiga. Nah saudara kita lihat, yang ketiga adalah Yesus akan datang kembali. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, ada bukti mata, ada saksi mata, yaitu mereka. Ya, mereka ini adalah murid Yesus dan 120. Kalau kita lihat dalam Alkitab sebelumnya itu sekitar 500-an. Jadi sekitar 500-an murid atau orang lain melihat Yesus terangkat ke surga. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ketika mereka tadi ada 500-an murid tadi atau orang lain melihat Yesus terangkat ke surga, saudara ada 2 malaikat ini sebetulnya, dan malaikat itu berbicara kepada mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, perhatikan ayat di sini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya, Yesus akan datang kembali, bisa dilihat oleh manusia. Lihat mata jasmani. Jadi seperti itulah kamu akan melihat Yesus di awan-awan, dia kembali untuk kedua kali. Nah saudara, yang dikatakan ayat 11 ini adalah pengangkatan. Jadi Yesus akan kita lihat, penduduk manusia akan melihat Yesus ada di awan-awan. Tapi saudara perhatikan baik-baik sini. Itulah pengangkatan. Saudara, engkau yang di dalam Tuhan, saudara yang menjadi pelaku firman, saya ulang lagi. Saudara yang menjadi pelaku firman, saudara yang sudah dilahirkan kembali, dan saudara menjadi pelaku firman, dan saudaranya mencintai Tuhan, dan yang menantikan kedatangan Tuhan akan terangkat. Nah inilah waktu tadi ini. Nah lalu mungkin saudara akan bertanya, apakah Yesus akan datang tiba-tiba begitu saja? Enggak. Kalau saudara perhatikan Alkitab,
baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Sampai Tuhan mengatakan begini, kamu tahu tanda-tanda mau hujan, tahu kan? Tetapi kamu mesti tahu lagi tanda-tanda kedatangan Tuhan di awan-awan. Saya tidak bicara banyak tentang tanda-tanda ini, tetapi nanti siapa tahu Tuhan izinkan untuk saya bicara tanda-tanda ini. Ya kan, kalau pada hari ini kita hanya bicara pada kisah 1 sampai 9, dari 3 sampai 11. Jadi kita tidak menyimpang kemana dari 3, yaitu yang pertama adalah Yesus datang ke bumi adalah untuk memulihkan kerajaan Allah yang sudah terhilang, yang sudah diserahkan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan yang kedua adalah Yesus kembali ke surga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus adalah seorang penolong. Jadi pada hari ini saudara dan saya yang terima Tuhan Yesus, ada seorang penolong di sini. Bisa katakan amin. Nolong apa? Nolong dalam segala hal. Dan yang ketiga, di dalam kisah 1 ini, ayat 3 sampai 11, adalah yang ketiga adalah Yesus akan datang kembali. Nah saudara sekalian, pada zaman ini, kalau saya lihat, ini saya ini ngomong ini sangat cocok untuk apa yang dikatakan dalam Alkitab. Salah satu ini adalah pemasangan chip atau RFID. Nah saudara, ini pemasangan chip ini di tangan kanan atau di dahi di atas. Nah saudara sekalian, chip ini sangat cocok. Kenapa? Di dalam chip itu, ini saya gambarkan seperti ini, itu ada 3 kolom chip itu. Chip itu diketemukan oleh Dr. Carl Sanders dengan kawan-kawannya. Pada waktu itu dia belum terima Tuhan, tetapi setelah dia menemukan, lalu kawannya kasih tahu sesuai dengan Alkitab, lalu dia bertobat dan hari ini, sudah lama dia sudah jadi seorang pendeta. Tetapi dia katakan, aku tidak bisa menyetop pemasangan chip ini. Saudara, itu ada 3 kolom, 6 giga, 6 giga, 6 giga. Dan dia juga heran, kenapa mesti 6 giga, 6 giga, 6 giga? Kenapa tidak 5, 6, 7? Lalu mereka sudah dengan 100 profesor atau ilmuwan yang lain, mereka tidak bisa menemukan. Ternyata yang cocok adalah dalam chip itu, ya kan chip itu kecil gini, lebih kecil, lebih kurang seperti beras. Lalu itu ditanamkan ke dalam tubuh manusia, itu ada 6 giga, 6 giga, 6 giga, 6 giga. Nah, salah satu ini adalah bisa diisi tentang kesehatan, tentang corona terutama lagi. Itu akan diisi, siapa yang di depanmu ada corona, dia akan tahu. Ya kan, di depanmu engkau lagi bergaul, atau ada penyakit apapun di depanmu, jarak 1 meter atau 2 meter itu dia sudah tahu. Lalu ini ada hubungan ke satelit. Di satelit nanti dihubungkan kepada HP saudara. Jadi di dalam HP nanti kelihatan titit, umpama tadi ini umpama kan. Di depanmu itu, orang itu ada virus. Hati-hati. Lalu saudara itu juga dalam chip itu mengenai suhu tubuh kita atau jantung dan lain-lain. Jadi cocok untuk kesehatan. Ketika ada seorang tadi pergi, mungkin jantungnya lagi lemah, dikasih tahu dan di HP, jantungmu lemah atau tekanan darahmu tinggi. Nah jadi saudara, itu kan cocok pada hari ini kan. Jadi keadaan hari ini adalah sangat cocok, sangat kondusif untuk pemasangan chip. Saya ngomong ini bukan saya setuju dengan pemasangan chip, tidak. Saya tidak setuju karena Alkitab mengatakan dengan jelas, siapa yang pasang chip, dia masuk neraka. Dia akan masuk dalam neraka. Saya tidak jelas terlalu panjang ini, tetapi yang jelas bahwa engkau bisa baca dalam Wahyu pasal 13 lebih jelas, Wahyu pasal 14 atau yang agak terakhir engkau baca di sana bahwa chip ini sangat cocok untuk dipasang. Kemudian di situ juga dikatakan ada rekening bank. Jadi saudara itu tidak perlu bawa kartu kredit, tidak perlu bawa duit tunai.
bisa ada yang maling, bisa kena todong. Bukankah itu sangat bagus sekali? Dan kemudian tentang ekonomi hari ini nih, dan itu saya minta maaf dulu ini pengamatan saya. Ekonomi dunia tidak akan semakin baik, enggak. Ekonomi dunia ini, krisis moneter ini, saya bukan ngomong negatif, saya bukan ngomong pesimis, saya minta maaf dulu, ini pendapat saya pribadi, tidak akan semakin baik. Kenapa? Kalau ini semakin baik, kenapa chip akan dipasang? Dunia ini tidak akan semakin baik, sehingga chip ini dipasang. Pada hari ini, itu yang dipasang sudah banyak, negara yang pasang banyak. Tetapi secara sukarela. Bangsa Israel, mereka akan pasang kepada anak-anak. Di Denmark, di Swedia, sebagian juga negara-negara yang lain, sebagian sudah dipasang. Tetapi sifatnya adalah sukarela. Ya kan, sukarela. Engkau ke bank, tidak perlu ada satpam lagi, segala macam, dan itu akan terbuka sendirinya, dan sebagainya. Dan itu sangat cocok untuk hari ini nih, untuk dunia ini. Jadi sekali lagi saudara, untuk membuat dunia ini krisis ekonomi itu mantap dan tidak ada gelombang gejolak begini, saudara, pemasangan itu sangat cocok dan itu ditunggu-tunggu oleh dunia ini. Nah, nanti pada suatu waktu dalam Wahyu 13 ada seorang yang keluar dari air itu laut. Dia akan berbicara tentang masalah ekonomi, dia akan paksa. Nah, di sini. Maka saudara sekalian, dia akan paksa siapapun yang ada di bumi ini nih yang tinggal harus pasang chip itu. Kalau dia tidak pasang, tidak bisa belanja, tidak bisa apapun, sekolah pun tidak bisa, kerja pun tidak bisa, semuanya tertutup. Nah, lalu saudara, nah ini apa yang dikatakan oleh Alkitab itu pasti terjadi. Jadi intinya adalah bahwa pemasangan chip itu akan berjalan di bumi ini. Tinggal tunggu waktu kapan kita tidak tahu, tetapi kalau kita lihat tanda-tandanya itu semakin mendekati untuk dipasang. Tapi saudara sekalian, ada berita baik menurut pandangan daripada denominasi kami, Gereja Sidang Jemaat Allah dan yang lain, bahwa sebelum itu Antikris berdiri, kita sudah terangkat. Ini benar atau tidak, kita tidak tahu, tetapi yang jelas, saudara sekalian, saudara harus waspada. Jadi Alkitab sudah katakan, Yesus 2000 tahun yang lalu, saya ulangi, Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan peringatan. Sudah memberikan peringatan bahwa dia akan datang lagi kembali di awan-awan. Kita berdoa. Tuhan, kami yang ada di bumi pada hari ini, biarlah kami semakin mencari Tuhan. Kalau kami sudah jadi anak Tuhan, biar kami terus mencari Tuhan dan hidup kami mau berubah, bukan menjadi suam-suam kuku. Biarlah kami mempunyai kasih mula-mula bangkit kembali. Dan Tuhan, di seluruh muka bumi, biarlah semua penduduk dunia ini kami berdoa supaya mereka mencari Tuhan yang benar. Itulah andalan kami, karena Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada hari ini, biarlah Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana hidup kami, tetapi yang kami tahu adalah kami mempunyai seorang penolong. Kami mempunyai seorang penolong yang sudah hidup tinggal dalam roh kami, yang memimpin dalam jiwa kami, yang memimpin roh kami, jiwa dan tubuh kami, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, mungkin saudara pada hari ini nih, lagi melihat tayangan khotbah ini, ada yang sakit. Kami mau berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa. Kalau saudara yang sakit, ini adalah kenaikan Yesus. Roh Kudus turun. Saudara yang sakit, pegang di tempat yang sakit. Kalau tidak bisa engkau pegang tempat yang sakit, letakkan tangan kananmu di dadamu.
Kami mau berdoa. Tuhan, kami yang berdoa, yang meletakkan tangan kami di tempat yang sakit, atau kami meletakkan di dada kami, biarlah ini berubah dalam penglihatan kami menjadi, haleluya, menjadi tangan yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku, di mana terjadilah kesembuhan, di mana kami letakkan tempat kami yang sakit, atau kami yang letakkan di dada kami, terjadilah kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami semakin sungguh, kami semakin cinta Tuhan, sebagaimana Tuhan telah cinta kami lebih dahulu. Tuhan telah menderita untuk kami, dan setelah dia menderita, maka dia kembali ke surga. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-Mu yang setia, apapun yang terjadi dalam hidup kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini nih, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan di rumahmu, mungkin ada roti atau anggur atau sirup yang berwarna merah, dan saudara kita siapkan. Dan kita yang dalam tayangan ini, saudara yang kumpul keluarga demi keluarga, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya silakan saudara sekalian untuk berdoa masing-masing. Saudara, engkau berdoa masing-masing, saya berikan waktu 1 menit atau 2 menit. Karena saudara berdoa sebentar, lalu apa yang engkau lihat dalam firman Tuhan, biar firman ini bicara pada saudara. Ada 3 hal. Yesus memulihkan kerajaan Allah yang telah diambil oleh si iblis. Jadi pada hari ini, kalau saudara terima Yesus, saudara lahir baru. Tuhan mau memerintah dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memerintah hidupmu. Izinkan Tuhan berjalan di depan engkau. Izinkan Tuhan berjalan. Izinkan Tuhan berjalan, bukan rencanamu, bukan keinginanmu yang berjalan, bukan rencanamu yang jalan, tetapi biarlah rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Yesus kembali ke surga. Yang kedua, dia memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ada Roh Tuhan. Izinkan Roh Tuhan memimpin saudara. Yang ketiga, ingat Yesus akan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah mulai hari ini kami semakin dekat pada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati dalam perjamuan kudus kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, ambillah cawan dan kita akan membuka cawan ini, atau saudara siapkan roti. Saudara yang sudah dapat roti, kita angkat roti ini. Sebelumnya saya akan bacakan dalam Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10 kita angkat. Yesus ketika mengangkat roti dan dia berkata kepada perjamuan kudus yang Paskah yang terakhir. Biasanya Paskah dengan keluarga masing-masing, dengan keluarganya yang dikasihi masing-masing. Tetapi Yesus dengan murid-murid, dan murid itu pun tidak dengan keluarga mereka masing-masing, tetapi adalah perjamuan kudus yang terakhir. Ketika Yesus menjadi manusia, dia katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus katakan, ketika engkau mengambil perjamuan kudus, ingatlah Yesus bahwa aku telah disalibkan, aku telah menderita. Aku telah menderita untuk engkau, karena aku cinta pada saudara. Apapun aku lakukan
karena cintaku pada Engkau. Yesus berani berkorban yang luar biasa, tidak ada korban yang lain. Sehingga dia mengorbankan tubuhnya sebagai korban anak domba Allah dalam upacara Paskah. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Saudara sekalian, biarlah kita terima roti ini masing-masing di rumahmu dengan keluargamu dan atau temanmu. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Tuhan, kami mengangkat cawan ini ke atas, dan Yesus mengatakan, inilah darahku yang tertumpah untuk kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Dan Yesus mengatakan lagi bahwa aku akan meminumnya bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan kekal. Dan Yesus katakan lagi, ingatlah, setiap kali kamu mengadakan perjamuan kudus, aku akan datang kembali. Saudara, kita angkat cawan ini. Yesus, kami berterima kasih bahwa di kayu salib telah terjadi pertukaran, yaitu dosa kami ada di kayu salib. Kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Yesus, Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kami. Kami yang sakit, maka terjadilah pertukaran di kayu salib. Kami yang sakit dijadikan tidak sakit oleh bilu-bilu Yesus. Kamu sudah sembuh. Yesus yang tidak sakit dijadikan sakit supaya kami yang sakit menjadi sembuh. Yesus, terima kasih bahwa terjadi pertukaran. Kami yang penuh manusia sebagai penuh kelemahan, karena kami masih memakai tubuh yang sudah terjual dalam dosa dan penuh dengan kelemahan. Maka kami serahkan kelemahan kami, karena kami sebagai manusia mempunyai kelemahan. Dan biarlah kelemahan kami terjadi pertukaran di kayu salib. Kelemahan tubuh kami, Tuhan sudah ambil. Yesus yang kuat dan yang perkasa dijadikan lemah oleh karena kami. Oleh karena kelemahan kami, maka kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadilah pertukaran dan telah terjadi pertukaran. Terima kasih saudara kita angkat cawan ini dan biarlah kita terima semuanya. Oleh darah Yesus, Engkau dan saya sudah disembuhkan. Untuk kami menyembuhkan yang lain. Kami diberkati untuk kami memberkati yang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah diberkati, coba kita sama-sama mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau telah bangkit daripada kematian. Kami mempunyai masa depan yang indah. Kami mempunyai pengharapan. Yesus, Engkau telah bangkit. Kami mempunyai masa depan yang indah luar biasa. Demikian juga dengan keluarga kami punya masa depan yang indah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah satu hari kelak kami akan jumpa dengan Yesus. Kita berdoa, Tuhan, kami berterima kasih di mana pada hari ini kami dapat mengikuti, memperingati Yesus kembali ke surga. Memang tempatmu bukan di bumi ini, tempatmu di surga, dan pada hari ini
Yesus, Engkau masih hidup selama-lamanya. Yesus, Engkau menjadi imam besar sesuai yang dikatakan dalam Ibrani. Yesus, Engkau mendoakan kami supaya kami boleh sampai dengan selamat ke rumah Bapa. Dan tempat kami sebetulnya bukan di rumah Bapa, tetapi selama kami nanti pengangkatan, kami 7 tahun di surga. Waktu terjadi pengangkatan dan kami kembali lagi ke bumi untuk memerintah sebagai pemimpin di dalam kerajaan-Mu, di mana Engkau Yesus sebagai Raja dan dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Dan kami, tubuh kami tidak akan mengalami penuaan. Tubuh kami tidak akan mengalami proses penuaan, tetapi kami mengalami tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Dan inilah yang kami tunggu Tuhan, tubuh kami yang saat ini, yang sudah terjual dalam dosa, yang kami nantikan, kami akan diganti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Engkau telah buktikan 2000 tahun yang lalu, tubuh seperti Adam dan Hawa pada zaman Eden, di Taman Eden dahulu. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk tidak mengalami proses penuaan. Tetapi karena dosa, maka umur pun terbatas, maka terjadilah penuaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Kami minta tutupan darah Yesus, supaya negara ini Tuhan berkati. Dan kami tetap berdoa kepada polisi, kepolisian, TNI, untuk Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, demikian juga dengan keluarga mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk tim medis yang menangani pasien corona atau yang terlibat dalam corona ini. Kami memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan pada mereka, kepada keluarga mereka. Mereka berjuang untuk kesembuhan bagi penduduk Indonesia ini. Kami memberkati mereka semua Tuhan. Dan Tuhan, kami yang lagi sakit di rumah sakit, biarlah kami mau berdoa untuk mereka. Dan biarlah melalui kami mau doakan mereka. Dan kami mau kunjungi mereka untuk doakan mereka. Pakai kami menjadi alat berkat untuk mengubah mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saudara sekalian. Biarlah timbullah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami mendapatkan kasih karunia ini untuk kami dan untuk kami bagikan pada yang lain, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Dan tetaplah bersukacita. Dan saudara ikuti lagu ini, ya kan, ada sebuah lagu nanti kita tayangkan. Lagu ini sangat bagus dan saudara bisa lihat kata-katanya nanti di layar. Dan tetap kita menyanyikan lagu ini. Baik saudara sekalian, Tuhan memberkati dan tetap bersukacita, dan marilah kita sama-sama nyanyi. Tuhan berkati.